Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamuna Mayanti dari Prodi Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Islam masa Abbasiyah. Yang pertama, awal berdirinya Bani Abbasiyah, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah dan ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad atau dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Menurut Brinton dalam Munzar, ada 4 ciri menjadi identitas revolusi, yaitu bahwa pada masa sebelum revolusi, ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat. Yang kedua, mekanisme pemerintahnya tidak efisien. Yang ketiga, terjadi penyeberangan kaum intelektual. Dan yang keempat, revolusi itu pada umumnya bukan hanya dipelopori dan digerakkan oleh orang-orang lemah dan kaum bawahan, melainkan dilakukan oleh para penguasa. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Kusaran. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hasyim bermukim. Kufah merupakan kota yang penduduknya menganut aliran Syiah. Demikian pula dengan Khurasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hasyim. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase sangat rahasia dan fase secara terang-terangan. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifah Rasyidin. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain, para khalifah tetap dari keturunan Arab, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya, dan para menteri turunan Persia diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir, perdana menteri atau yang jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu wizarat tanfis dan wizarat tahfil. Selain itu, untuk membantu Khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, Sekretariat Negara. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Amal, dan organisasi kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Periode pertama, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Periode kedua, kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Periode ketiga, kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa. Periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Periode kedua, perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Kondisi ini menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Adapun faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada periode ini adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang harus dikendalikan. Dengan profesional tentara, ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi dan kesulitan keuangan. Periode ketiga, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwai. Periode keempat ditandai dengan kekuasaan Bani Seljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode kelima, berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk atas Baghdad atau Khilafah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah menjadi mundur.
Beberapa di antaranya faktor internal, yaitu persaingan antar bangsa, konflik keagamaan, perkembangan peradaban dan kebudayaan. Adapun faktor eksternalnya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya itu perkembangan intelektual, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Kemudian ke intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain dan gerakan terjemah. Pada masa daulah ini penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Dari gerakan ini muncullah tokoh-tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan, antara lain bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang kedua, ilmu nakli. Ya, para mufassirin yang termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andasli, As-Suda, Mutafil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu hadis. Muncullah ahli-ahli hadis ternama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmizi. Adapun ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan para ulama imam fuqaha. Kemudian perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang berupa kutab, majelis mudarabah, darul hikmah, madrasah, masjid, dan kehidupan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah. Dan keberhasilan kehidupan ekonomi maka berhasil pula dalam pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Selain ketiga hal tersebut, juga terdapat peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan kemajuan pesat Bani Abbasiyah. Yang pertama, Istana Khorizabat di Baghdad, istana di kota Samarra, dan bangunan-bangunan sekolah, dan lainnya. Dalam masa sekarang ini berkembang 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan akal atau rasio, yang kebudayaan Persia, kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Hindi, dan kebudayaan Arab, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian simpulan dari Daulah Abbasiyah merupakan lanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas, paman Nabi. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dalam Daulah Bani Abbasiyah terdapat ciri-ciri menonjol yang terdapat di zaman Bani Umayyah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.